Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi itu CRUD barang. Itu bagian sesi yang keempat ya. Jadi kita akan masuk ke apanya? Ke edit data ya. Kemarin kita udah buat itu tambah data di sini ya, tambah data. Sekarang kita ke edit data. Jadi edit itu ini ya, tombol edit saat kita klik maka kita ke halaman edit ya. Jadi ini kita perbaiki lagi tombolnya. Itu di barang ada namanya V barang. Nah, di sini ada href kita arahkan ke base URL barang, kemudian edit slash titik dollar value, nah kemudian ID barang ya. Oke, nah kita refresh. Nah ini, nah klik, nah maka kita ke halaman edit ya. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dikunjungi dulu ini channel Padang Tekno ini ya. Dan teman-teman bisa ambil di sini. Nah, subscribe ya dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa klik di donasi super ini. Nanti teman-teman bisa melakukan donasi di cara ketik tombol traktir, dan teman-teman bisa langsung donasi di sini dan pembayarannya bisa melalui OVO, Dana, link aja, transfer bank. Nah, jadi satu porsi sate padang cukup dengan harga 5.000 aja. Jadi berapapun yang teman-teman kirim itu sangat membantu kami ya, agar kami lebih semangat lagi dan biar channel ini lebih berkembang lagi ya dan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut untuk edit. Oke, nah ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita ke edit itu hampir sama dengan v-add ya. Jadi kopas aja, paste v-add ya. Kita rename menjadi v-edit. Nah, itu aja. v-edit dan ini barang edit ya. Oke, nah edit otomatis di controller barang kita harus ubah. Nah, untuk mengubahnya teman-teman cukup ambil aja isi dari v-add. Nah, kok pas aja dulu semuanya sampai sini isi dalam function v-add. Nah, kita paste ke ini kan add. Nah, ini kan update, dan tulisannya update itu kita ganti dengan edit ya. Kita ganti aja bahasanya dengan edit. Nah, ini ganti ID barang ya, ID barang. Kemudian nah kita butuh memanggil data ya. Nah, ini ganti dengan v-edit. Kemudian nah ini juga v-edit. Oke. Nah, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya, cuman ini masih add tulisannya, ini masih add. Nah, kita ganti aja. Nah, ini edit. Kita ganti di sini, berarti edit ya, edit barang. Ini juga ganti bagian bawahnya, edit barang. Kita lanjutkan lagi, refresh dulu. Nah, ini ada edit barangnya, form add barang kita ganti dengan v-edit barang ya.
Mana dia, edit, form edit barang. Nah, udah berubah. Cuman kita belum memanggil datanya ya. Jadi saat kita klik ini, dia akan memanggil sesuai dari datanya ya. Nah, misalnya smartphone, nanti akan kepanggil di sini data smartphone. Nah, untuk memanggilnya, teman-teman cek di model yang kita panggil m barang. Itu kita udah buat function memanggil. Nah, ini belum ya, belum ada. Jadi kita butuh sebuah function get data ya. Nah, di sini ini kan get all data. Kita buat aja get data. Kopas aja ini. Nah, get all data ini kan memanggil semua data. Get data aja itu memanggil satu data. Nah, itu berdasarkan ID barang ya. Parameternya ID barang. Nah, ini udah betul. Nah, yang kita perlu tambah, order by ini nggak perlu karena kita hanya satu data aja yang kita panggil. Nah, kemudian kita ganti DB where ya, berdasarkan ID barang kan. Kita pakai ID barang. Di sini juga ID barang. Nah, oke. Nah, ini bukan result ya. Result ini untuk memanggil seluruh data. Sedangkan kita manggil satu data aja, kita ganti dengan row. Row ya. Nah, itu aja. Nah, udah, kita refresh. Ini kita belum bisa memanggil karena function ini kita panggil ke controller. Nah, get data, kopas. Kita ke barang. Nah, kita panggil di sini ya. Nah, di sini barang, kemudian this. Nah, m barang, nah model barang. Nah, kebalik. Nah, ini kita berdasarkan ID barang ya. Oke, ini kita kopas. Ini juga kita kopas di sini ya. Kita tambahkan di sini. Dan kita refresh. Oke, nggak ada error. Sekarang kita parsing datanya ke sini ya. Nah, untuk memparsing datanya, teman-teman, kita panggil variabel barang ini ya, variabel barang ini. V edit. Nah, pertama, teman-teman, ini ganti barang, ganti dengan edit ya. Nah, slash titik dolar barang, kemudian ID barang ya. Nah, kemudian di dalam value, teman-teman ganti set value ini ganti dengan barang, kemudian nama barang. Ini samakan dengan nama field di database. Nama barang ya. Nah, saat kita refresh, nah maka akan muncul ya. Nah, nama barang. Nah, kalau ini kan emas batangan edit. Nah, ini akan muncul juga seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman cukup lanjutkan aja parsingnya ke kategori. Nah, ke kategori kita masukkan aja ini ya. Nah, ini value. Nah, ini ID barang, berarti ID barang, ID kategori di value-nya di kategori. Nah, kemudian berarti di dalam ini adalah kategori ya. Nama kategori. Ini nama kategori. Oke, nama kategori. Kita refresh. Nah, ini berarti aksesoris ya kategorinya. Nah, kemudian harga juga. Harga kita parsing. Di sini, ini saya kopas aja. Nah, ini ganti set value. Ganti dengan harga. Kemudian deskripsi ganti set value dengan deskripsi.
Kemudian gambar, kita munculkan gambar. Jadi gambar kita munculkan ini ganti gambar ya, ganti gambar. Jika ingin diganti nanti, kemudian nah ini kita sesuaikan. Nah, ini hapus ya. Jadi gambarnya kita munculkan di sini sesuai data yang dipanggil. Ini titik, pasti aja ini barang. Nah, kemudian gambar ya. Oke, coba kita refresh. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Kalau ingin ganti, nanti tinggal pilih aja gambarnya apa. Nah, nanti akan berganti juga ya kalau udah kita simpan. Nah, kita lanjutkan lagi di bagian ini. Yang mana lagi ya? Nah, udah ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat simpan datanya ya. Saat disubmit datanya ganti. Nah, maka kita ke barang lagi. Nah, edit ini kita modifikasi sedikit. Nah, di sini di bagian data ini, nah kita tambahkan satu parameter itu ID kan ID gambar ya, gambar. Nah, kita ganti dengan sama dengan $ID kok ID gambar sih, ID barang ya, ID barang. Nah, ID barang. Nah, ini edit ya, edit this barang edit. Nah, pesan data berhasil diganti ya, diganti. Nah, kita refresh lagi ke barang. Nah, ini kalau tanpa ini kalau dengan upload gambar ya. Nah, ini kalau dengan upload gambar, kita coba cek dulu model barangnya. Nah, ini ada edit ya. Nah, ID barang oke. Kita coba edit datanya. Misalnya ini logam mulia ya. Nah, ini kita ganti jadi logam mulia. Harganya 1 juta misalnya. Saya mau ganti gambarnya dengan gambar ini aja. Nah, kita simpan. Nah, maka akan berubah logam mulia ini ya. Oke. Nah, bagaimana ini kan kalau pakai gambar ya. Sementara kita nggak ganti gambarnya. Kita cuman ganti datanya aja. Ini misalnya logam mulia Antam 1 gram give series ya. Nah, jadi saat disimpan tuh nggak bisa ya. Nah, karena dia harus wajib ganti gambar. Sementara kita nggak ingin gambar ini ganti. Maka teman-teman perlu edit aja di v-add. Nah, required-nya kita hapus ya. Required di edit kita hapus karena kita nggak perlu edit tanpa edit gambar. Nah, setelah itu, nah kita update-nya tanpa edit gambar juga. Maka di sini teman-teman cukup kopas aja ini semua. Kopas ini ya. Nah, pasti di bawah ini. Nah, jika tanpa ganti gambar ya, gambar. Nah, maka ini kita hapus aja. Nah, maka gambarnya nggak akan terganti nanti. Oke, kita coba refresh lagi dulu. Nah, saya mau ganti ini aja. Antam give series 1 gram harga 1 juta. Oke. Saya tanpa ganti gambar ya, hanya ganti nama barang aja, simpan. Nah, maka dia akan ganti cuma nama barang aja dan gambarnya sudah nggak berubah ya. Nah, gambarnya nggak berubah. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Dan itu aja yang perlu kita buat untuk edit data. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Untuk video berikutnya kita lanjut ke hapus data ya. Nah, ini hapus data. Ini belum bisa. Kita langsung ke video berikutnya dan juga hapus data juga gambar ini belum dihapus. Harusnya saat kita edit datanya kan
gambarnya kan harusnya udah kehapus juga ya gambar yang diganti. Jadi ditimpa gambar lama. Nah, di sini kan masih kesimpan dia ya. Gambarnya ini ada di mana dia tadi? All shop, assets, kemudian gambar. Nah, ini gambar lama. Sementara gambar barunya ini. Nah, harusnya nanti kita hapus gambar lama, masukkan gambar baru. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita sekalian di video berikutnya hapus gambarnya juga. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.